Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita membaca umul kitab dengan harapan mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini bisa membawa manfaat maslahah di dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri, para alumni, para hadirin wal hadirat yang mengikuti pengajian Tuhfatul Thulab bab haji, bab manasik yang dirahmati oleh Allah. Saya doakan yang mengikuti pengajian manasik berbasis kitab salaf ini mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai ke Makkah Madinah menunaikan ibadah haji wal umrah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita sengaja ngambil bab haji, bab manasik dengan harapan mudah-mudahan satu, dengan berkah Ramadan ini kita tadi bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menunaikan ibadah haji yang saya minta juga dalam rentang waktu yang tidak begitu panjang. Hadirin rahimahullah, sebagai mukaddimah bab haji pada malam hari ini, bahwa syariat haji ini pada awalnya adalah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dan dibantu putranya Nabiullah Ismail, begitu Ka'bah agak meninggi, Nabiullah Ibrahim naik di atas batu yang namanya batu Maqam Ibrahim, dibantu putranya Ismail dengan mengulungkan batu kepada ayahnya sampai selesai rampung secara sempurna renovasi Ka'bah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu selesai membangun Ka'bah, terus ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumandangkan, untuk mengajak umat manusia berhaji di Baitullah Al-Haram atas izin Allah. Batu yang semula dibuat untuk ancik-ancik membangun Ka'bah, atas izin Allah batu itu meninggi. Menurut sejarah, bahkan sebelum selesai
itu batu itu bisa naik turun dan bisa berputar. Kalau saya ini nggak butuh alat modern, nggak butuh keren, nggak butuh nyewa scaffolding untuk naik ke atas. Subhanallah. Selesai tadi, atas izin Allah, batu makam Ibrahim itu meninggi dan sejajar dengan gunung-gunung yang ada di sekitar Masjidil Haram. Di atas batu itu bagian riwayat, terus bagian riwayat itu di atas gunung di sekitar Masjidil Haram, itu juga ada bukit-bukit itu. Beliau mengumandangkan haji kepada manusia. Allah turunkan ayat wa'adzin linnasi bil haji ya'tuna rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, kumandangkanlah, panggillah manusia secara keseluruhan untuk melakukan haji. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia dengan mengendarai onta. Wa ala kulli dhamirin, onta kurus karena transportasi pada masa itu adalah menggunakan onta. Inilah asal mula. Saat itu bagi orang yang menyambut baik, kalau Jawa ini, ayo do haji. Ketika dijawab iya, insya Allah ditakdirkan bisa haji. Kalau jawabnya 2 kali, iya, insya Allah ditakdirkan haji 2 kali. Jawabnya iya, insya Allah ditakdirkan bisa naik haji sampai 3 kali, bahkan berkali-kali. Itu menurut apa? Menurut sejarah. Orang yang ketika ada panggilan Nabi Ibrahim haji, orang itu tidak mau menjawab. Atau ketika Nabiullah Ibrahim memanggil sampai berturu kabeh, berarti selama hidupnya tidak bisa menunaikan ibadah haji. Itu menurut kesejarahan. Lalu syariat haji itu terus diteruskan oleh Nabi kita, junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menapaktilasi warisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat dalam haji, itu di dalam haji itu ada unsur tauhidullah, mengesahkan Allah. Bahkan diingatkan dalam setiap langkah lewat ayat Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Jadi stressingnya pada kata lillahi, harus karena lillahi ta'ala, harus ada ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah setiap langkah perjalanan. Jadi ada unsur tauhidullah. Terus yang kedua, di dalam haji itu ada amaliyah salat, ada amaliyah tawaf. Bahkan kalau kita bicara salat di Masjidil Haram, wah itu luar biasa pahalanya. Satu kali sholat itu
dilipat gandakan 100.000. Sekali sholat di Masjidil Haram itu menyamai kalian semua sholat di rumah 100.000. Hadirin rahimahullah. Di sana ada tawaf, ada unsur tawaf, ada amaliyah manasik yang berupa tawaf. Di dalam haji juga ada unsur nafkahnya, di pengorbanan untuk menginfakkan harta fisabilillah karena untuk kepentingan haji. Wa badlun fisabilillah, dan ini menyerupai zakat. Kalau infak kita, harta kita yang kita infakkan ke fuqara wal masakin, itu berarti dimensinya dimensi sosial. Tapi kalau kita menabung bertahun-tahun, terus kita infakkan untuk kepentingan haji, mengutamakan kewajiban Allah, kewajiban haji ini, itu kan berarti menyamai harta kita infakkan fisabilillah. Nanti saya terangkan di belakang. Di dalam haji juga ada puasanya. Dalam arti kalau sudah kehabisan bekal ketika membayar dam tamattu yang harus menyembelih 1 ekor kambing, ketika jamaah haji sudah habis sangunya, nah itu bisa dilakukan dengan cara puasa 3 hari di tanah haram dan 7 hari ketika kita pulang. Wasab'atin idza raja'tum. Atau ketika kita melanggar larangan-larangan, terus di sana ada dam yang macam-macam dam, ada pilihan, ada dam-dam macam-macam, sampai ketika tidak ada uang untuk membayar dam itu, satu-satunya jalan ya dengan puasa. Di dalam haji juga ada unsur tadi yang saya sebutkan, nafaqah fisabilillah. An-nafaqatu fil haji kan nafaqati fisabilillah. Uang yang kita belanjakan untuk haji sama dengan yang kita belanjakan untuk kepentingan fisabilillah. Di dalam haji ada juhud, ada usaha yang sungguh-sungguh karena rekoso. Di dalam haji juga ada unsur jihad melawan hawa nafsu karena mengendalikan larangan-larangan dalam ihram. Bahkan juga hajinya wanita itu tidak usah perang di medan perang sana, tetapi cukup apa? Cukup dengan haji. Berarti untuk wanita, haji wanita itu menyamai perang fisabilillah. Yang terakhir, bahwa di dalam haji itu ada unsur hijrah, meninggalkan keluarga yang ada di rumah, semata-mata fokus meninggalkan dunia secara simbolik dan pindah hijrah menuju kepada perjalanan ukhrawi, perjalanan spiritual secara simbolik. Berarti kesimpulannya dalam haji itu terdapat beberapa unsur yang sangat kompleks. Hadirin para
alumni, para santri yang saya hormati, ada motivasi agar kita berhaji. Ini fadhail hajj, fadilahnya orang berhaji. Di dalam kitab Al-Hajj Fadhailun wa Ahkamun yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, dalam rangka memberikan motivasi kepada agniya, orang yang sudah kaya, untuk sesegera menunaikan ibadah haji. Fadilah itu antara lain, yang pertama, bahwa sebaik-baik amal ini adalah haji. Sebaik-baik amal adalah haji. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasul, ayyul a'mali afdal?" Amal apakah yang paling utama ya Rasul? Kata Rasul, imanun billah wa rasulih. Yang paling utama amal adalah iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah dengan segala macam konsekuensi apa kandungan iman itu. Terus bertanya lagi, Rasul ditanya lagi, summa madza? Lalu apa lagi ya Rasul? Rasul mengatakan, jihadun fi sabilillah. Habis itu adalah jihad, perang fi sabilillah. Kalau tidak memungkinkan, lalu apa lagi ya Rasul? Tsumma madza ya? Tsumma madza? Kata Nabi yang terakhir, hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Baik-baik amal adalah haji yang mabrur. Haji mabrur sendiri, menurut sebagian tafsiran, banyak tafsir yang membicarakan tentang kriteria haji mabrur. Kalau menurut hadis, kata Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Wa ma birruhu ya Rasulullah?" Apa kriteria tolak ukur kemabruran haji ya Rasul? Kata Rasul, ita'amut ta'am wa tibul kalam. Memberikan makan, berarti apa? Solidaritas sosial. Memberikan makan, memberikan bantuan, memberikan apa? Memberikan ya bantuan sosial kepada para tetangga dan ditolan masyarakat sana. Watibul kalam, omongan yang baik, omongan yang santun, omongan yang mengenakan, tidak malah provokator. Pak Kaji malah suka bikin onar. Pak Kaji malah bikin menyebar hoax. Itu tidak masuk kriteria ini. Tibul kalam. Tapi riwayatin ada riwayat layyinul kalam, omongan sing lembut, omongan sing santun. Sebagian riwayat ada yang mengatakan it'amut ta'am wa ifsa'us salam, rawahu Ahmad. Memberikan makan,
punya solidaritas sosial yang tinggi, dan menyebarkan salam. Salam ini tidak cukup dengan assalamualaikum ketika ketemu orang, tapi menyebarkan kedamaian. Jamaah haji harus menjadi duta-duta perdamaian di tengah masyarakatnya. Hadis riwayat Ahmad. Terus ada lagi yang nasiri dari ulama sufi, menafsiri haji yang mabrur itu alladzi la yukhalituhu ismun, haji yang tidak bercampur dengan dusta. Jadi ibadahnya murni karena Allah, ibadah di sana tidak mencampurkan yang ibadah yang mejeng, yang ibadah yang maksiat, yang ibadah yang ngutil, yang ibadah yang ngambil uangnya sesama teman jamaah haji. Kalau itu yang terjadi berarti bukan mabrur, hajinya makbul, Kata Hasan bin Basri, cirinya haji mabrur an yarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Sepulang dari tanah air, dia justru konsentrasi pikirannya ning ibadah, lebih meningkat. Urusan akhiratnya meningkat. Urusan duniawinya agak direm. Jadi tidak malah menjadi orang yang kedunian. Bahasa Jawanya kedunian. Senang dengan urusan akhirat. Senang perjuangan, senang ngaji, senang berdakwah, senang amal ma'ruf nahi mungkar. Itulah ciri-ciri haji yang mabrur. Hadirin rahimahullah. Berikutnya ada jaminan lagi bahwa orang haji itu dilebur dosa-dosanya. Kalau yang saya sampaikan tadi, jaminan masuk surga. Sebelumnya saya menerangkan bahwa hakikat haji adalah hakikat jihad fisabilillah. Yang ketiga ini ada jaminan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja walam yarfus walam yafsuk kharaja ka yauma waladatu ummuh." Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Siapa yang haji di sana tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan jima, tidak melakukan hubungan seksual, tidak melakukan kemaksiatan, maka dia pulang seperti ketika dia lahir dari rahim ibunya, putih bersih, seluruh dosa-dosanya rontok semua. Terus yang keempat, saya nukil hanya 5 saja karena di kitab ini Fadhailul Hajj itu ada 12. Jadi kalau disampaikan hanya satu pertemuan. Al-Hujjaju wal-Ummaru waftullah. Para jamaah haji, para jamaah umrah, ini adalah tamu-tamu Allah, delegasi Allah yang diundang untuk mengikuti muktamar internasional di Arafah sana. Berkumpulnya semua
umat manusia yang berhaji di padang Arafah sana. Karena tamu terhormat sebagai tuan rumah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Insa'alu o'atu. Kalau mereka meminta, mereka akan dikasih. Apa wae. Wa in da'au ujibu. Kalau dia berdoa akan diijabahi. Meminta apapun yang diminta, insya Allah diijabahi. Hajinya jomblo, pengen untuk jodoh, insya Allah setelah pulang dapat jodoh. Yang mahasiswa mau agar supaya skripsinya kelar, ya alhamdulillah skripsinya baik, nilainya kolot. Bisnisnya lancar, ya alhamdulillah. Lalai lancar bisnisnya, baik itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Berdoa anak-anaknya agar menjadi putra-putri sholih-sholihah, sukses pendidikannya, sukses masa depannya, yang lalai terkabul semua. Wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Apa yang mereka infakkan, kadang sangu, bawa sangu sebelum berangkat tasakuran, leodus untuk minta doa restu sebelum berangkat kepada hanitolan tetangga, jalui donga. Nanti wabah diganti oleh Allah. Bahkan uang yang untuk beli oleh-oleh keluarga akan diganti oleh Allah. Jadi tidak usah eman, habiskan untuk menyenangkan anakku tuh, habiskan untuk untuk oleh-oleh tetangga dan seterusnya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di lain hadis disebutkan ada dua. Yang satu hadisnya an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah. Nafkah, uang belanja uang yang digunakan untuk kepentingan haji itu sama seperti nafkah fi sabilillah, uang yang diinfakkan untuk sabilillah. Ad-dirhamu bisa pemiati dhafin, satu dirham dilipatkan sampai 700 kali lipat. Nah, tinggal ngitung. Kalau hajinya biaya keseluruhan 40 juta sak sangune, 40 juta kali 700 kali lipat, Masya Allah. Tinggal nunggu kapan baliknya. Kapan baliknya. Di hadis yang lain, dirhamu bi arba'ina alfi dirhamin. Satu dirham dilipatkan 40 juta, Masya Allah. 40 juta kali 40 juta, berapa miliar? Berapa miliar? Maka nggak usah nunggu-nunggu, nabung dari sekarang. Nggak usah berpikir, wah antri ini kalau ngono malah gak jangan daftar. Bahkan yang masih kecil daftar kalau punya uang, daftar. Diperkirakan kalau sudah tamat
S1 dia berangkat haji, umurnya 30 tahun. Hadirin rahimakumullah, inilah pengantar dari saya tentang fadhail haji yang memberikan motivasi kita semua untuk menunaikan ibadah haji. Kita mulai. Kita menusuk kitab menerangkan haji dan umrah. Nusuk itu min hajin jadi karena pesantren ya mohon maaf saya maknani min hajin nyatane haji wa umratin lan umrah. Itu nusuk, kata nusuk berarti menunjukkan haji dan umrah. Al hajju tay haji bi fathil ha'i kelan din fathah ha'i hajj wa kasrilan kasroi ha hajj walillahi ala nasi hajjul bait. Logatan yang dalam makna bahasa, arti etimologi al qasdu iku yang wajo. Makna bahasanya itu menyengaja. Bahasaan lan yang dalam makna syarat, haji menurut syarat. Qasdul Ka'bati iku nejo Ka'bah lin nusuki krana ngibadah, krana haji lan umrah. Al ati kang bakal teko apa bayanhu penjelasane iki nusuk. Sedangkan menurut pengertian syarak, haji itu menyengaja ke Ka'bah untuk ngibadah, menyengaja ke Ka'bah untuk haji dan umrah, yang penjelasannya nanti akan dijelaskan di belakang. Wal umratu ta umrah lugatan yang dalam makna lugat az-ziyaratu iku ziarah. Sedangkan kata umrah menurut arti bahasa, arti etimologi itu artinya ziarah, kunjungan, visiting. Pasalan yang dalam makna syarat, qasdul Ka'bati iku nejo Ka'bah lin nusuki karena nusuk, karena haji lan umrah. Al ati kang bakal teko apa bayanhu penjelasan iki nusuk. Tampaknya definisi haji, definisi umrah ini sama. Umrah menurut syarak adalah menyengaja ke Ka'bah untuk kepentingan haji dan umrah. Ya, ini tidak tahu si pengarang Syekh Zakaria Al-Ansari ini membuat definisi yang begitu simpel. Ini nggak usah dibantah. Ini kan definisinya kok rancu, kok sama definisi haji dengan definisi umrah. Atau mungkin bisa dibantah dengan mantek logika. Ini definisinya kan terlalu simpel. Definisinya kok kelihatannya kok tidak jamek, tidak manek. Ya mungkin dianggap apa? Karena ini kitab pengantar, kitab dasar, ya tentu memberikan definisinya secara simpel. Kalau mungkin ada tawaran definisi yang agak jamek manek, ya bisa kita terima. Contohnya, kalau mendefinisikan apa dalam kitab-kitab kontemporer itu mendefinisikan haji, definisi haji itu qasdu Makkah li adai ibadati tawaf was-sa'i wal wuqufi wa sa'iril manasiki istijabatan bi amrillah wa batigha'i mardati.
Ini menurut definisi kitab-kitab kontemporer. Haji itu menyengaja ke Makkah untuk menunaikan ibadah. Jadi bukan kelencaran, bukan shopping, tapi ibadah yang berupa tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik, amaliyah manasik-manasik yang lain, semata-mata istijaban li amrillah, menyambut perintah Allah, wabtighai mardati, dan semata-mata untuk mencari ridhonya. Wah, kita kalau lebih mantap, lebih mantap. Lah, umrah, definisi umrah agar beda dengan definisi haji. Kata kitab kontemporer, kitab Al-Fiqhul Manhaji yang Syekh Dr. Ibnu Buwo mendefinisikan umrah itu al-qasdu ila baitillahil haram fi ghairi waqtil hajj li adai ibadatin maksusatin li syurutin maksusah. Umrah itu menyengaja ke Baitillahil Haram di luar musim haji, tujuannya untuk menunaikan ibadah khusus. Ibadah khusus ya berarti tawaf, sa'i, dengan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat khusus. Ini definisi yang disampaikan oleh Dr. Ibnu Buwo dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang jumlahnya 3 jilid. Wal aslu utai dalil. Paham ya definisinya ya? Wal aslu utai dalil fihi yang dalam haji dan umrah. Qabla ijma'i ing dalam sadurunge ijma', sebelum terjadi kesepakatan para ulama. Qaulu ta'ala iku dawuh ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lan nyempurnano sapa sira kabeh al hajja ing haji wal umrata lan ing umrah lillahi karena Allah. Aitu bihima ta'ammaini. Lakalono sapa sira kabeh bihima kelawan haji lan umrah ta'ammaini kali sempurna karone. Dalilnya haji, dalilnya umrah. Di sini ada kata kejelian Syekh Zakaria Al-Ansari, itu ada kata-kata qabla ijma', sebelum terjadi konsensus. Itu yang dijadikan dalil adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Kenapa kok menggunakan qabla ijma'? Karena status umrahnya itu masih mukhtalafah. Jadi status hukumnya umrah itu apakah wajib, apakah sunnah, itu masih mukhtalafah. Yang mengatakan umrah wajib hanya Imam Syafi'i. Selain Imam Syafi'i mengatakan umrah itu sunnah. Maka katakanlah ya tidak tepat karena apa? Dari haji umrah itu wa'atimul hajja wal umrata lillah. Ketidaktepatannya bisa dilihat dari sisi historis. Menurut Al-Mukhtar yang menurut jumhurul ulama mengatakan bahwa
haji diwajibkan itu tahun sanata sitin ba'dal hijrah. Tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Nah, di tahun inilah apa temurun ayat tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi terus Ibnul Qayyim itu mentarjih bahwa haji diwajibkan itu pada tahun 9 Hijriah atau 10 Hijriah. Itu menurut tarjih yang dilakukan oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi. Nah, terus dalil yang dipakai wajibnya haji apa? Ya nanti walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa syartu wujubil haji utai syarat wajibnya haji. Syarat wajibnya haji Islamun itu Islam. Wa taklifun lan taklif, harus mukallaf. Pengertiannya mukallaf itu akil balik. Wa khurriyatun lan merdeka. Wa khurriyatun lan merdeka. Jadi bukan hamba. Kalau hamba itu tidak wajib haji, karena hamba itu tidak punya uang. Uangnya itu miliknya majikan. Kalau miliknya majikan berarti kan tidak istitoah. Haji itu syaratnya haji itu harus mukallaf, berarti akil balik. Anak kecil tidak wajib haji. Tapi seandainya hajinya sah. Sama seperti apa? Orang gila. Nah, nanti di belakang ada sedikit pembahasan uraiannya. Wastita'atun lan istita'ah, mampu. Wastita'atun lan istita'ah. Jadi syarat wajibnya haji itu 1, Islam. 2, mukallaf. 3, merdeka. 4, apa? Istita'ah. Terus yang kelima, wawaktun lan waktu, berada di dalam waktu-waktu haji. Wawa utai waktun itu Syawalun, bulan Syawal. Wa Dzulqa'dah lan bulan Dzulqa'dah, bulan Selo. Wa asrul layalin lan 10 wengi min Dzulhijjah, sange wulan Dzulhijjah. Itu waktu-waktu untuk menunaikan haji. Padahal dikatakan mengkono-mengkono iki wujubul hajj lil ijma'i ku krana ijma'. Jadi kalau kewajiban haji itu sudah mujma' alaih. Sudah sepakat semua para ulama. Berbeda dengan umrah. Umrah itu berarti mukhtalaf fi. Dikali karena Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan iku tetap kedue Allah 'alan nasi ngatasi manusa hijjul baiti utai haji maring Baitullah man rupane wong istata'a kang mampu sapa man ilahi maring bait sabilan apane dalane. Ini ayat ini yang dijadikan
dalil wajibnya haji. Terus ada qaid ketika istita'ah, mampu. Nah, mampu itu apa? Dalam hadis ditafsiri. Dalam hadis ditafsiri, makna istita'ah itu adalah apa? Az-zadu war-rahilah. Sudah ada sangu, sudah ada bekal, dan tersedia kendaraan transportasi. Zaman dulu onta. Kalau sekarang sudah ada tiket pesawatnya, sudah dapat porsi haji, sudah punya bekal sangu ke sana di Bengkos, apa oleh-oleh dan seterusnya, termasuk apa yang ditinggal suami, anak yang tidak ikut haji ya kudu disangoni. Selama dia haji kudu ninggali sangu karo anak-anak ini. Di kitab-kitab istita'ah itu yaitu kitab-kitab klasik itu az-zadu war-rahilah. Tapi terus ada istihad baru bahwa istita'ah itu tidak cukup az-zadu war-rahilah, tetapi ada tambahan apa? Sihhatul badan. Ada tambahan apa? Sihhatul badan. Badannya harus apa? Sehat. Kalau dia tidak mampu haji, faktornya karena lansia, sudah sangat sepuh, au zamanatin, atau karena lumpuh, karena sakit parah, jamaah risti, atau karena sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, kategorinya makdub namanya. Jika dia punya uang, dia dihajikan, tidak usah berangkat sendiri, tapi apa? Diniagakan oleh orang lain. Ya mestinya mengikuti ini. Yang makdub itu daripada nanti sengsara di sana, dia umurnya sudah 90, berjalan masih apa? Susah untuk berjalan, tapi masih diakomodasi oleh kementerian. Nah, karena ada catatan, ada pendamping risti, pendamping lansia itu urusannya. Jadi lebih fleksibel. Seandainya bagi jamaah lansia, jamaah risti, karena dia sudah tahu hukum, kalau saya ini sudah masuk kategori seperti ini, berarti saya itu sudah tidak wajib haji. Tapi karena sudah daftar, berarti kan punya uang, ya. Ya tidak harus dia berangkat sendiri, tapi diniagakan oleh yang lain, dibadali istilahnya. Terus yang kedua, di samping sehat badannya, istita'ah dikembangkan lagi oleh ulama sekarang, oleh apa? Istihad baru bahwa istita'ah itu juga meliputi istita'ah kesehatan. Badannya sehat, terus perjalanannya juga aman. Artinya aman itu jamaah haji apa? Tidak mengkhawatirkan dirinya, tidak mengkhawatirkan hartanya.
Kalau dia mengkhawatirkan jiwanya, ya orang wajib haji. Berarti sudah kategori nggak istitoah. Atau mengkhawatirkan hartanya, waktu dirampok di tengah jalan, termasuk juga sekarang. Saat ini sekarang itu ijtihad istitoah ulama kontemporer, termasuk wabah corona. Sudah ready, uang sudah ada, tinggal berangkatnya. Tapi karena ada khauf minal wabah, bencana, ya tentu masuk kategori tidak istitoah. Itu ijtihad baru. Ini saya punya kitab panduan haji, panduan mutawif, kitab kontemporer, namanya Allahumma balighna hajj. Allahumma balighna hajj. Ini berarti panduan panduan manasik oleh mutawif. Ini terkenal ini, namanya Dr. Yasin Soleh Andragiri atau Andragiri, itu terkenal. Ini ketika memandu jamaah haji, memang ada muasasah ini Syekh Yasin Soleh Andragiri terkenal. Yang jadikan pedoman ini kitab Allahumma balighna hajja wal umrah. Hadirin rahimakumullah. Wala yajibu mongko ora wajib apa haji ala kafirin asliyin ing atase kafir asli bil makna sabiki kelawan makna kang dhisik disaumi dalam poso. Terus orang kafir tidak wajib haji. Bahkan kalau haji tidak sah karena syaratnya harus Islam. Syarat sahnya ibadah itu harus Islam. Jadi nanti orang haji itu ada 5 klasifikasi kalau dalam kitab yang kita tadi sore yang saya sampaikan, ada 5 klasifikasi. Ada kelompok yang nggak wajib haji dan tidak sah hajinya, itu termasuk orang kafir. Ada yang tidak wajib haji tapi sah ketika dia haji, seperti anak kecil. Ada lagi kelompok, ya nanti kita sambung di pelajaran sore di kitab Fathus Timar di Ahkamil Hajj wal I'timar, kitab haji perbandingan. Kitabnya simpel. Ini ada 5 klasifikasi orang yang wajib haji dan tidak wajib haji. Kalau sampan ini itu belum wajib haji karena durung istitoah. Durung kerja, durung apa? Ana sing istitoah mubasyirah, istitoah ghairu mubasyirah. Istitoah mubasyirah itu langsung, saya sudah bekerja, saya punya uang, berarti saya wajib haji. Terus ana wong iku nggak mampu, tapi kemungkinan bisa mampu. Contohnya di kajian karo pacari,
dikasihno karo pacare, dikasihno wong tuane. Dene belum wajib haji. Karena duit ke haji akhirnya kan menjadi mampu ya. Istita'ahnya namanya istita'ah ghairu mubashirah. Banyak itu contohnya istita'ah apa? Mubashirah. Istita'ah ghairu mubashirah. Fala aslama mongkalamun lebu Islam sapa kafir. Wa huwa hale utawi kafir mu'sirun iku melarat baca istita'atihi ing dalem sakbadane istita'ai kafir bil kufri ing dalem tingkah kufur bil kufri ing dalem tingkah kufur wala asara mongko ora ana pengaruh iku maksud lah maring istita'ah yang enggak masalah. Ada orang kafir. Ketika kafir dia kaya raya. Ketika kafir dia kaya raya. Begitu masuk Islam, usahanya jatuh. Dia menjadi melarat. Wajib-wajib gak? Gak wajib kan? Dia gak istita'ah. Gak istita'ah karena sudah bangkrut. Bila fil murtad kelawan bedani wong murtad fa innahu monggosak temene murtad yastaqiru iku tetep apa murtad fi dhimmatin dalam tanggungane murtad istitaati kelawan istitaai murtad firid dadi dalam tingkah kemurtadane. Hal itu berbeda dengan kasusnya orang murtad. Orang murtad itu keluar dari agama Islam gara-gara mau wayu. Dia jual imannya karena wanita cantik. Dia jual imannya karena apa? Jabatan, karena uang dan seterusnya. Pada saat dia murtad, itu dia istita'ah. Fa'inahu yastaqiru fi dhimmati. Orang murtad itu masih punya tanggungan haji. Disebabkan karena apa? Ketika murtad dia istita'ah. Dari waktu masuk Kristen dia jadi kaya raya, dia tetap wajib haji kalau begitu. Wala ala ghairi mukallafin lan ora wajib ing antase saliyane wong mukallaf. Selain orang mukallaf berarti anak kecil. Anak kecil tidak wajib haji. Kalau hajinya sah enggak? Hajinya sah dan dia dicatat pahala. Nanti kalau dia dewasa wajib haji enggak? Orang Arab itu kecil-kecil kan dijak haji. Berarti sah, hajinya sah dan dicatat pahala. Tapi nanti kalau dia balik dan punya uang, wajib haji kan?
wajib ya, wajib. Wa majnunin lan majnun. Hajinya orang gila. Tentu hajinya orang gila. Kalau gilanya sebelum berangkat, ya tentu tidak diloloskan oleh dinas kesehatan. Ya. Dinas kesehatan kan gila. Jadi kadang persoalannya istiqomah berangkat itu sehat. Berangkatnya sehat, itu kono pembelian ini, error, geliar. Itu hajinya orang gila, itu kan tidak wajib. Orang gila tidak wajib, karena tidak apa? Tamyiz, ya jamin tamyiz. Jadi kan bisa bicara antara larangan kalau apa? Yang diperintah. Gak bisa bencana ini gendeng nih. Engkau pada saat dia ihram menggunakan pakaian ihram tetap betul di mana ini. Orang ini gendeng. Ada kaidah innallaha idza akhadha ma wahaba faqad asqata ma aujaba. Innallaha idza akhadha ma wahaba faqad asqata ma aujaba. Allah itu ketika mengambil apa-apa yang diberikan, nikmat yang diberikan berupa akal yang sehat, akal yang sehat, akal yang waras, badan yang sehat, tapi terus dia diambil. Akal sehat diambil berarti jadi error. Badan sehat diambil jadi sakit, mandul dia. Kalau begitu fakat asqata ma'ujabah. Itu berarti menggugurkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza akhadha ma wahaba faqad asqata ma aujaba. Di samping karena layati mutaklif syar'an illa bil akli. Taklif, pembebanan terhadap sebuah kewajiban itu tidak akan sempurna dari sisi syar'i kecuali kalau dia berakal. Syaratnya menjalankan ibadah itu kan tahu apa yang diperintahkan. Ini gak ngerti apa yang diperintah, no? Gak ngertinya mergo ini gendeng. Oh berarti gugur nih. Contohnya orang gila. Waman, nanti ada bahasan khusus. Ini ada manasik berkebutuhan khusus contohnya. Membahas tentang orang gila, terus jamaah resti, kemudian jamaah madhub. Terus ada lagi jamaah disabilitas dan seterusnya. Waman lan wong bi kang iku kelaman rikun utawi budak. Rikun kang utawi budak. Tadi sudah saya jelaskan, hamba itu tidak wajib haji karena tidak istita'ah. Masalahnya apa? Dia tidak punya harta. Hartanya hamba itu kan di tangan majikan. Dia tidak punya apa-apa. Otomatis dia tidak istita'ah. Kalau dia dikajikan, berarti istita'ahnya itu bukan istita'ah mubasyirah, tapi istita'ah ghairu mubasyirah.
Waman lan wong la lastito'ata kang ora ana istito'ah iku wujud lau tujuman termasuk haji tidak wajib bagi orang yang tidak istito'ah yang tadi saya sebutkan, tidak punya zat, tidak tersedia rohilah transportasinya, terus tidak sehat, terus tidak aman, itu berarti tidak istito'ah. Kalau tidak istito'ah berarti tidak wajib haji. Wasaya tilan bakal teko apa bayanu kaifiyatiha, penjelasane tata carane istito'ah. Wala alaman lan ora ing antase wong istito'ah kang istito'ah sapa men qabla waktil haji ing dalam sadurunge waktu haji tumaftakara mongko nuli dadi melarat sapa men qabla maji ing dalam sadurunge teko haji. Orang man sebelum waktu haji dia mampu, duwe wakai, tabungannya akeh, ATM wakai. Begitu datang waktu haji dia jatuh pailit. Wajib haji nggak? Nggak wajib haji, nggak wajib haji. Wakadha lan kelan kaya iki ora wajib haji lawif takara lamun melarat sapa wong badha hajihim ing dalem sakbadane hajine man wa qabla ruju'i lan ing dalem sadurunge mulih bali liman kedue wong yuk tabaru kang den milang-milang apa yuk tabaru kang den milang-milang fi hati ing dalem hakiman apa al istita'ah apa istita'ah zahaban wa iyaban zahaban ing dalem lungane wa iyaban lan muliye. Terus kasus seperti ini dia mampu, dia bisa berangkat, mampu bisa berangkat, bisa berangkat gak iso mulih. Itu kategorinya ya tetap gak istito'ah, gak istito'ah. Itu dengan catatan bahwa kategori istito'ah itu PP, zahaban wa iyaban. Mampu itu artinya mampu perjalanannya juga mampu pulangnya. Lalu yang kasusnya ini bisa berangkat kayak semula nih. Maka supaya nggak terjadi seperti ini, akhirnya kan tiketnya kan sudah di booking PP. Dan dia durung haji belum dikelola oleh negara. Mau berangkat dewe bisa berangkat kayak iso mulih. Akhirnya terus ngaji nih Mekah. Ngaji nih Mekah jadi TKI di Mekah. Iso berangkat kayak iso mulih. Mulih nunggu kerja ning kono. Jika kerja ning kono terus dienggo mulih. Terus hasilnya ya sah karena sudah berjalan di sana ya. Pasal wujubil umrah utai syarat wajib umrah iku ma perkara marra kang wis lewat apa ma ilal waqta kejaba waktu. Idla waqta karena ana wektu iku wujud laha maring umrah muayyanun kang den tentokake. Kalau syarat wajibnya umrah
Bagi ulama Syafi'i yang mengatakan umrah itu wajib, ya sama, syarat wajibnya umrah sama dengan syarat wajibnya haji, kecuali waktu. Nek umrah itu enggak mengenal waktu, kapan saja bisa. Waya juzu mengkonan apa al-ihram ya kelawan iki umrah di ayi waktu ning dalem dindine wektu seakan karep sapa iki wong. Dia boleh ihram, niat ihram umrah kapan saja. Nah, ya bener. Ya juzu. Yang tani uka cegah apa dalika mengkono ihram alal mukim ing atase wong kang mukim bimina ing dalem Mina lirami krana balang jumrah listigori krana ketungguli al mukim bimina lirami kelawan lontar jumrah wal mabiti lan mabit nason jelasake ana ing atas iki penjelasan sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i